warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi larangannya. Ketaatan tersebut tidak akan pernah berjalan dengan baik tanpa tiga hal yang ada dalam diri seorang mukmin: rasa cintanya kepada Allah, rasa takutnya, dan disertai dengan harapan. Tiga perkara inilah yang membuktikan bagaimana mereka berharap dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah satunya hilang, maka harapan itu akan berubah menjadi angan-angan. Karena keikhlasan terbentuk dengan tiga hal ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang bagaimana berharap. Bahwa sesungguhnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa adlaj." Barang siapa yang takut, maka adlaja, dia akan berjalan semalaman suntuk. Wa man adlaja balaghal manzil. Maka barang siapa yang berjalan semalam suntuk, maka dia akan mencapai kepada tujuannya. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Bukankah barang dagangan Allah itu mahal? Wa ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ala inna sil'atallahil jannah. Bukankah dagangan Allah adalah surga? Apa yang dimaksud di sini? Dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja' li ahli al-a'mal salih wa kadzalika ja'ala al-khauf li ahli al-a'mal salihah. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan harapan bagi orang-orang yang melakukan amal saleh, Allah juga berikan bersamanya rasa takut. Artinya harapan dan rasa takut itu berjalan bersamaan ya ikhwan. Makanya kemudian dikatakan fa'alima anna ar-raja' wal khaufu nafi'an ma'aqtirana bihil amal. Dikatakan bahwa rasa takut dan harapan itu kalau digabungkan dia akan bermanfaat bersama amal saleh yang ada. Makanya sampai subhanallah dikatakan orang semakin kuat amal salehnya, Allah berikan ketakutannya kepada Allah juga semakin kuat. Makanya disebut dengan apa? At-taqwa. Takwa itu Allah berikan di balik amal salehnya harapan, dan di balik rasa takutnya menjauhi kemaksiatan. Karena itu pengertian takwa di situ. Jadi harapan dan rasa takutnya berjalan, maka takwanya akan berjalan dengan baik. Ya. Jadi berharap dalam melakukan ketaatan, rasa takut dalam melakukan kemaksiatan. Ya, maka mereka akan terjauhkan dari kemaksiatan sejauh-jauhnya. Kemudian juga dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Allah Subhanahu wa taala firman, illal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan mereka terhadap ayat-ayat Allah mereka beriman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menyekutukan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Coba perhatikan, dan mereka memberikan apa yang Allah telah berikan kepada mereka dengan hati yang takut. Maksudnya apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW ya menjelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya, bahwasanya sa'altu Rasulullah SAW an hadhil ayah. Aisyah bertanya tentang ayat, di mana ayat ini yang ditanyakan ketika orang-orang itu mendatangi Allah Subhanahu wa taala, ya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat. Ini ayat yang ditanya. Mereka mendatangi apa mereka berikan, mendatangi apa yang Allah berikan kepada mereka, sedangkan hati mereka takut. Kemudian Aisyah bertanya, apakah mereka yang dimaksud ahumul ladzina yashrabunal khamr? Apakah mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang meminum khamr, kemudian wa yaznun wa yusrikun? Mereka berzina kemudian melakukan pencurian. Ya. Ataukah yang mereka takut ini ahlu maksiat? Jawabannya enggak. Rasulullah SAW mengatakan, ya binta Siddiq, wahai anaknya Siddiq. Siapa? Abu Bakar. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Subhanallah. Mereka yang puasa, mereka yang sholat, mereka yang bersedekah. Wa yakhufuna alla yutaqabbal minhum, dan mereka takut amalan mereka enggak diterima. Maka mereka yang mendatangin Allah sedangkan hati mereka dipenuhi rasa takut. Berarti apa? Ketaatan berjalan dengan rasa takut itu. Kekhawatiran mereka menjadikan mereka menambah dan menambah. Betul enggak? Paham ya? Karena enggak mungkin orang yang khawatir kemudian berdiri dan diam di posisinya tanpa ada reaksi untuk bagaimana caranya ya menyembuhkan kekhawatirannya. Masa ada orang takut kemudian diem toh, nggak ngapa-ngapain? Saya takut kena penyakit, apa kemudian mereka berusaha? Dia bisa. Saya takut nggak punya uang, diem. Saya takut nggak bisa makan, diem. Ada? Nggak ketemu. Nama. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang yang seperti ini. Ya, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Kanu yusari'una fil khairat. Rasa takut mereka menjadikan mereka orang-orang saleh. Yang saleh di sini yang dimaksud adalah yusari'una fil khairat. Mereka berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya ini yang disebut dengan ketakutanmu menyelamatkan hidupmu. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa? Ulaika yusari'una fil khairat. Maka kata Rasulullah, mereka lah yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan itu dalam Al-Qur'an dan Rasulullah menjelaskannya. Berarti orang-orang yang berlomba, mereka lah yang hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemarin kita sudah jelaskan rasa takut itu ada 3 kondisi, 3 tingkatan. Ya kan? Apa coba? Yang pertama. Kemarin sudah kita tulis. Ada yang ingat? Yang pertama apa? Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, yang pertama apa? Rasa takut yang membawa seseorang dalam melakukan apa yang Allah wajibkan kepadanya dan menjauhi apa yang Allah haramkan. Jelas? Itu step yang pertama. Step yang kedua adalah rasa takut yang setelah mereka melakukan yang tadi yang wajib dan menjauhi yang haram, mereka menambahkan dengan amalan yang sunnah, menjauhi yang makruh, serta berhati-hati dari yang mubah.
Jelas? Yang ketiga, ini yang muharram, yang haram, yaitu rasa takut kalau sudah melebihi dari yang kedua, maka bisa membuat seseorang putus asa. Tahu putus asa kenapa? Karena kalau sudah berlebihan, dia kemudian akhirnya jadi nggak bisa melakukan sesuatu. Anda bisa bayangin nggak? Saya kasih gambaran. Salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memperdengarkan adab kubur kepada seluruh makhluk kecuali dua, manusia dan jin. Ya karena ini, kalau antum bisa bayangin teriakan orang yang di kuburan, kemudian kita dengar bisa melakukan sesuatu, aktivitas normal bisa. Tiap hari dengaran jeritan terus, jangan adab saya, teriak sakit dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ketika mendengarkan itu, nafsu kita makan, nafsu kita buat tidur, kita bisa beraktivitas kerja. Kemudian kita bermuamalah kepada orang dengan tenang, bisa. Maka rasa takut itulah yang menjadikan seorang akhirnya putus asa. Jelas. Maka rasa takut yang berada di step ketiga dikatakan Ibnu Rajab menjadikan seorang putus asa dan menjadikan mereka sakit. Dan ini yang muharram. Jelas. Cukuplah kita menjadi yang pertama dan yang terbaik ketika menjadi yang kedua. Terbaik. Tapi untuk menjadi yang kedua kita harus melewati yang pertama dahulu, yaitu menjaga perintah Allah serta menjauhi yang Allah haramkan. Jelas ya ikhwah? Saya lanjutkan lagi. Maka kemudian dikatakan wallahu subhanahu wasafa ahlas sa'adah bil ihsan ma'al khauf. Ibnu Qayyim mengatakan Allah Subhanahu wa taala mensifati ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia dalam ketaatan. Yaitu apa? Dengan mereka berbuat ketaatan, kebaikan bersamaan berjalannya rasa takut di hatinya. Itu ciri-cirinya. Karena nggak mungkin ya seseorang dikatakan orang yang berilmu dengan baik kalau rasa takutnya nggak berjalan. Ya, makanya ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nanti saya akan jelaskan lebih detail bagaimana kondisi rasa takut itu berjalan. Kemudian wasafal ashqiya bil isa'ah ma'al amn. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat orang-orang yang hidupnya sengsara, hancur. Dengan apa? Dengan mereka berbuat kemaksiatan disertai dengan rasa aman dari adab. Jadi kalau ahli maksiat atau fajir, kenapa mereka kemudian merasakan kemaksiatan itu kok nggak takut? Kenapa? Karena mereka merasa aman dari adab dan ngerasa hidupnya panjang. Antum bisa bayangin, makanya coba cara ngetesnya gampang. Ketika mereka lagi sedang berbuat maksiat, kemudian kita bicara neraka, dia paling benci itu. Maka mereka mengatakan apa? Jangan ngomong di sini, pergi. Karena mereka seakan-akan merasa hidupnya masih panjang, umurnya masih lama. Makanya yang paling mereka takutkan adalah apa? Kematian. Sampai dikatakan juga ketika seseorang di neraka, yang paling mereka harapan terbesar adalah kematian. Mereka takut di dunia mati, mereka berharap di neraka mati. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qatadah di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lalu lihat bagaimana prakteknya para sahabat dalam ketakutannya. Wa ta'ammal ahwal sahabah radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Dikatakan kemudian perhatikan kondisi para sahabat Nabi SAW yang Allah ridhai. Ya, mereka didapati dalam kondisi puncak amal soleh, puncak, paham ya? Ketaatannya luar biasa. Dengan bersamaan dengan itu puncak ketakutan. Sekarang saya ceritain satu-satu. Sebenarnya panjang kalau kita bahas semua ini satu-satu perkataan, kita nggak akan pernah bisa membahas bagaimana segi rasa takut, apa yang membuat mereka menjadi takut. Ya, saya ambil beberapa dulu. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjut lagi.
Kemudian dikatakan wa nahnu jami'an baina taqsir bal tafrid wal amn fa hadza Siddiq radhiyallahu anhu yaqul. Coba perhatikan, sedangkan kita terkadang dalam kondisi taksir, kurangnya amal, satu. Kemudian wa tafrid, kelalaian, kemudian merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia berkata, dalam perkataannya dia mengatakan waditu anni sya'ratun fi jambil abdi mu'min. Dan ini perkataan ini dinukil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tahu perkataan Abu Bakar apa? Aku berharap aku menjadi sehelai rambut di sisi orang mukmin. Abu Bakar yang Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling dicintai, bahkan sampai dapat julukan Siddiq. Julukan Abu Bakar dan julukan Siddiq, orang yang selalu pertama terus menerus dia masih mengatakan seandainya aku menjadi sehelai rambut di sisi orang mukmin. Kenapa? Karena di sisi orang yang beriman Allah jaga orang beriman itu. Tubuhnya semuanya Allah jaga. Abu Bakar berharap bukan jadi satu tubuh, sehelai rambut saja. Ya Allah. Sedangkan kita kadang-kadang masih merasa jalan ini hidup apa adanya, gampang. Yang penting kata Allah apa terserah. Kita nggak bingung bagaimana kelak nanti. Terkadang melihat kemaksiatan, kita melihatnya sebagai hal yang kemudian kalau diantepkan nanti yang penting masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Nanti saya sebutin kisah-kisah yang ada supaya kita lebih bisa mawas diri dan introspeksi. Kemudian wa dzakara anhu, disebutkan dari Abu Bakar aidan annahu kana yamsiku bilisani. Dia memegang lisannya, lidahnya. Wa yaqul hadzal ladzi awradanil mawarid. Kata Abu Bakar, inilah yang menggiringku kepada kebinasaan. Megang lidahnya sendiri. Seorang yang terbaik setelah Rasulullah SAW. Namun masih ketakutan dengan memegang lisannya. Ini yang menggiringku kepada kebinasaan. Perhatikan ya ikhwah. Maka harusnya kita lebih takut dan introspeksi diri di zaman fitnah yang sangat mengerikan. Kemudian bahkan sampai Abu Bakar mengatakan, ibku, nangislah kalian, fa illam tabku fatabaku. Kalau kalian tidak bisa menangis maka pura-puralah menangis. Berusahalah, karena perkaranya mengerikan, lebih parah daripada itu ya ikhwah. Bagaimana mereka mengetahui semakin besarnya ilmu yang mereka dapatkan. Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW, semakin rasa takutnya, bahkan mereka tidak mengatakan diri mereka lebih baik daripada yang lain. Karena saking takutnya luar biasa. Mereka berharap menjadi sesuatu yang apa? Yang aman. Coba lihat, perhatikan yang lainnya lagi. Kemudian dikatakan juga wa idza qama ila sholati ka'annahu 'udun min khasyatillahi azza wajalla. Kalau mereka berdiri salat seakan-akan dia seperti pohon, batang pohon yang enggak gerak. Sebuah batang pohon ini tetap mati. Ya, karena takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ata bi ta'ir faqalabahu. Kemudian pernah Abu Bakar diberikan sebuah burung. Kemudian burung itu dibalik-balik, kemudian mengatakan ma saydun min sayd. Betapa ketika mereka berburu, kemudian wala quti'a syajaratun min syajar, dan tidaklah mereka memotong sebuah pohon dari pohon, illa bima dhayya'at minat tasbih, kecuali mereka menghilangkan tasbih. Kenapa? Apa yang dimaksud? Burung itu bertasbih enggak? Pohon itu bertasbih enggak? Kalau dipotong berhenti enggak tuh? Subhanallah. Sampai di titik itu dia berpikir. Dia bukan berpikir tentang dirinya saja,
atau manusia, bahkan alam semesta pun dia berpikir kalau pohon dipotong maka dia berhenti dari bertasbih. Maka engkau menghilangkan tasbih salah seorang makhluk yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah, sedetail inikah mereka rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai perkara yang kecil pun mereka pikirkan, dan itu menjadi perkara yang besar karena mereka melihat dari sisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sadar semua makhluk bertasbih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma min syai'in illa la yusbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah segala sesuatu kecuali mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kalian tidak memahami bagaimana cara mereka bertasbih. Subhanallah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ketika Abu Bakar dalam posisi menjelang ajalnya, di ujung ajalnya, dia mengatakan kepada anaknya Aisyah, ya bunayyah, ya bunayyah, inni asabtu bimal muslim, sesungguhnya ya ada pada diriku harta kaum muslimin, hadhil aba'ah, baju ini, tahu abaya ya, baju ini, kemudian wahadil hilab ya, bejana untuk meras susu itu, tempat ini, wahadal abad, budak ini, fa asri'i bihi ila Ibnu Khattab, maka cepat segera sampaikan kepada Umar Ibn Khattab, karena di saat di posisi sebelum di ujung ajalnya Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka serahin langsung. Kenapa? Ya akhi, barang kita ngelihat nih satu baju, sesuatu yang besar apa sepele? Hah? Tempat susu besar apa sepele? Seorang budak, tapi namanya punya umat, maka kelak dimintain pertanggungjawaban terhadap yang punya. Kalau yang punya umat yang minta banyak, maka dia memikirkan perkara itu. Jangan melihat sesuatu dari yang sepele, tapi lihat bagaimana kita kelak dipertanggungjawabkan dengan itu. Maka sekecil apapun, kalau dipertanggungjawabkan bukan sepele namanya. Dan inilah yang dipikirkan karena takutnya luar biasa. Wa qala wallahi lawadittu inni kuntu hadi syajarah tu'kal wa tu'dad. Kata Abu Bakar, demi Allah, aku berharap seperti sebuah pohon ini yang dimakan kemudian ditebang. Karena takutnya ketika kelak masuk ke dalam alam kubur, dan dia ketakutan terhadap nasibnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang Rasulullah SAW jamin surga, tapi dia berharap jadi pohon yang Rasulullah kasih jaminan orang yang terbaik, tapi dia berharap jadi rambut. Nah, kita harusnya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian santai seakan-akan hidup ini akan membuat kita merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tidak menunjukkan ketaatan itu. Sedangkan kita terkadang mudah melakukan kemaksiatan. Kadang-kadang kita keluar dari masjid, ada beberapa kemaksiatan yang kita lakukan tanpa sadar. Kadang-kadang kita mengunjing orang dan lain sebagainya. Kadang-kadang niat kita bisa berubah dan lain sebagainya. Tapi orang yang selalu mawas diri, mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Qatadah mengatakan, balaghani anna Abu Bakar, sampai kepadaku bahwasanya Abu Bakar mengatakan, qala laitani khudratun ta'kuluni dawab. Dia mengatakan, seandainya aku jadi tanaman hijau yang dimakan sama binatang ternak. Kemudian wahada Umar bin Khattab qara'a surat Tur. Umar bin Khattab membaca surat Tur sampai kepada ayat inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Maka tiba-tiba Umar bin Khattab menangis, semakin kuat tangisannya sampai beliau sakit, sampai dijenguk oleh para sahabat.
Maka bayangin ya ikhwah, bagaimana rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, rasa takut kepada Allah membuat seseorang takut kepadanya. Rasa takut ini membuat ia semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu membuat semakin khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Lantas kekhawatiran inilah yang mengantarkan kepada ketaatan. Orang yang takut pada Allah pasti akan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir." Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan, "Sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa." Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran. Ya, pelajaran dari apa? Dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam kita semua efek dari kemaksiatan. Mereka akan mengambil ibrah itu. Ya, wa yatajannabuhal ashqa. Mereka akan menjauhi perkara yang membuat mereka apa? Celaka. Ya. Alladzi yaslan naral kubra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, alladzi yaslan naral kubra, yang mereka akan merasakan apa? Adab yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka nggak akan pernah mati dan nggak akan pernah hidup. Bayangin ya ikhwah, ketika diadab dan adab itu berjalan terus antara mati dan hidup. Antum bisa bayangin ketika seseorang merasakan sakit, kemudian sakit itu membuat dia sadar enggak, sadar enggak. Jadi kayak ini. La yamutu wa la yahya. Ini efek dari adab. Ketika kemudian mereka mulai merasakan kebinasaan, dibalikin badannya, siksa lagi, binasa lagi, balikin, terus. Dan itu nggak ada ujungnya. Ketika orang kafir mendapati perkara ini, qad aflaha man tazakka, maka beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Bagaimana mereka mensucikan? Mereka mengambil pelajaran di balik adab. Mereka mensucikan jiwanya dengan ketaatan, disertai dengan rasa takutnya terhadap adab tersebut. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ini disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa. Maka hal-hal yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah.
Coba perhatikan ya ikhwah. Ya. Ada 6 hal, saya jelasin 3 dulu. Ya, kemudian 3 berikutnya. Hal yang pertama, untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan kita mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, ya, bagaimana kemudian Allah ketika menyiksa dalam surat Al-Fajr ayat 26, Allah mengatakan wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak ada seorang pun yang bisa membelenggu atau menyiksa, mengikat dengan ikatannya. Ya. Kenapa? Karena di saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikat, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Allah kemudian mengatakan kepada malaikat khuduhu faghulluh. Khuduhu, tahu? Khuduhu, Allah mengatakan ikat dia. Faghulluh, pegang dia kemudian ikat dia. Faghulluh. Kata-kata faghulluh di sini kemudian disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Al-Qadhi Ibn Iyad menjelaskan kata-kata ketika Allah perintahkan malaikat untuk mengikat, maka di saat itu mereka diperebutkan oleh 70.000 malaikat. Siapa yang pertama kali mendapatkan lehernya dahulu? Antum bisa bayangin, ya, mereka berlomba-lomba untuk ngikat lehernya paling cepat siapa? Ya, kita dikeroyok, ya, dikeroyok 5 orang udah kelabakan. Ini 70.000. Maka di saat itu perkara yang sangat dahsyat dan mengerikan. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Maka kalau kita mempelajari bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara ini, maka semakin rasa takut kita nggak mau main-main dalam hidup. Kalau toh kita kemudian dalam ketaatan diuji dengan keluarga kita sekalipun, kita nggak akan pernah mau goyah di perkara itu. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana adab Allah lebih mengerikan dibanding dengan kita sabar dengan cobaan keluarga kita. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan tentang rasa takut kepada Allah SWT, kafa bi khasyatillahi ilma. Kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, diriwayatkan dari Ibn Abi Syaibah, ya, cukuplah rasa takut kepada Allah SWT dikatakan sebagai ilmu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan dengan lafadznya yang diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar di dalam kitab Jami' al-Bayan al-ilm wa fadailihi, dikatakan laisal ilmu an kathratil hadits. Ya, bukanlah ilmu dengan banyaknya hadis. Ya, orang dikatakan banyak mempelajari hadis hafal, itu bukan dikatakan orang yang berilmu. Akan tapi innamal ilmu khasyatullah, tapi yaitu menghasilkannya bahwasanya orang yang berilmu adalah mereka yang takut sama Allah. Maka orang yang semakin takut, mereka yang disebut dengan praktek sama ilmunya. Karena buah dari melakukan ilmu adalah rasa takut itu sendiri. Ya. Makanya perhatikan, ketika kita semakin duduk di banyak majelis ilmu, apakah kemudian kita semakin aman? Apakah kita merasa kita bakal lolos? Apakah kita merasa kita pasti masuk surga? Ada nggak perasaan itu? Semakin kita duduk, semakin kita takut. Semakin kita mengawasi diri kita. Karena inilah keselamatan sebenarnya. Allah menginginkan kita takut supaya kita memperbaiki, dan semakin baik, semakin dekat, semakin minta. Karena orang-orang yang merasa amanlah mereka yang kemudian mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 28 dengan firman yang masyhur, ayat yang masyhur, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba Allah yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wallahi inni la'alamukum billahi azza wa jalla. Demi Allah, aku lebih mengetahui tentang Allah, paling mengetahui tentang Allah azza wa jalla. Wa akhsyakum lah, dan aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ya ikhwah, di antara nasihat Rasulullah SAW, ya,
Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ta'lamu ma'a'lamu." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau tahu kita ngelihat nih yang dilihat Rasulullah, gak nafsu kita. Kita takut. Setiap apa yang kita mau ucapkan kita mikir dulu, benar atau enggak. Kadang-kadang selesai kita introspeksi lagi terus seperti itu. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan di dalam kitabnya Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, dikatakan khaufullah wa khasyatu iqabihi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada hukumannya. Wa hadza innama yathbutu bi tasdiqihi fi wa'dihi wa wa'idihi wal imanu bihi wa bi kitabihi wa bi rasulihi. Bahwa sesungguhnya dengan memunculkan rasa takut itu, yaitu dengan apa? Dengan mempercayai janji Allah, ancamannya, dan iman kepadanya, iman kepada kitabnya dan rasul-rasulnya. Wa hadas sababu yaqwa bil ilm wal yaqin. Dan sebab inilah yang membuat seseorang ilmunya semakin kuat dan keyakinannya semakin kuat. Artinya rasa takut itu mengantarkan kepada ilmu itu sendiri. Ya, dan keyakinannya semakin kuat. Sedangkan wa yad'ufu bi dha'fihima, dan ketika rasa takut itu semakin lemah, maka otomatis ilmunya semakin lemah dan keyakinannya kepada Allah semakin lemah. Makanya ya ikhwah, kenapa kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu dengan cara terpaksa dalam perkara ibadah, sedangkan dalam perkara dunia dengan semangat. Kenapa? Karena ilmu kita kurang, akhirnya rasa takut kita melemah. Melemahnya rasa takut menjadikan kita susah buat praktek, akhirnya melakukan dengan terpaksa, bukan rasa butuh. Ini cara ngukurnya. Maka orang semakin takut sama Allah, semakin mereka akan taat. Semakin lemah rasa takutnya, semakin mereka mudah bermaksiat. Dan orang yang semakin lemah, mereka adalah orang-orang yang benci sama kematian, padahal itu pasti. Makanya kalau ditanya, kira-kira kalau tahun depan meninggal, jangan dulu, saya masih banyak maksiat. Tapi mereka nggak memperbaiki diri. Kebencian mereka terhadap ajal tersebut karena menjadikan mereka orang-orang yang kemudian tidak mau praktek terhadap ilmu atau tidak mau praktek terhadap amal saleh, menjadikan mereka kurangnya rasa takut sehingga mereka benci sama perkara yang membuat menyudahi semua perkara itu. Yang kedua, yaitu mengetahui bagaimana adab Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulalun dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di atas mereka, di atas neraka. Artinya gini, neraka itu Allah mengatakan antara atas sama bawah mereka itu semua api. Anda bisa bayangin ya. Di atas mereka ada lapisan api dan di bawah mereka juga ada lapisan api yang disediakan bagi mereka. Demikian itu Allah Subhanahu wa taala menakuti, mengancam hamba-hamba Allah. Apa tujuannya? Biar mereka nggak masuk. Paham ya? Makanya kenapa ketika setiap gerombolan mau masuk neraka, sa'alahum khazanatuha. Apa pertanyaannya? Ada dua. Alam ya'tikum nadir. Yang kedua apa? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Anda bisa bayangin? Apakah enggak datang peringatan atau enggak datang orang yang memberi peringatan? Paham ya? Dengan dua ayat yang menjelaskan perkara ini, bagaimana malaikat itu tanya. Kenapa? Karena malaikat Jibril menjelaskan kepada Rasulullah, semenjak diciptakannya neraka, malaikat-malaikat tidak pernah bisa tersenyum. Malaikat yang besarnya luar biasa melihat neraka ketakutan. Sedangkan manusia kok mau masuk, makanya selalu tanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan,
fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, disediakan bagi orang-orang kafir. Ya ikhwah, pertanyaannya, siapa mereka yang masuk neraka pertama kali? Saya pernah jelasin. Siapa? Saya pernah jelasin. Hah? Persis. Yang pertama kali masuk neraka mereka yang meninggal dalam posisi jihad, tapi jihadnya untuk dikatakan pemberani. Kemudian orang yang menuntut ilmu dikatakan sebagai orang yang berilmu. Orang yang baca Quran dikatakan sebagai orang yang ahli baca Quran. Orang yang bersedekah dikatakan sebagai orang dermawan. Ini yang masuk neraka pertama kali. Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam perkataannya, sebagaimana manusia yang terbaik adalah Rasulullah SAW, betul? Dan manusia yang terburuk adalah orang yang mengaku seperti Rasulullah walaysa minhum, dan tapi bukan tidak termasuk sebagai Rasulullah. Kayak maka orang yang terbaik setelahnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang jihad, ya kan? Dan yang terburuk adalah ngaku sebagai orang soleh, orang berilmu, orang yang berjihad, tapi bukan termasuk dari mereka karena niatnya yang buruk. Makanya itu yang dimasukin neraka pertama kali. Mereka paling buruk, lebih buruk daripada orang kafir. Kenapa? Orang kafir jelas mengingkari dari awal. Ini ngaku, tapi mereka tidak termasuk karena niat mereka untuk dilihat manusia, bukan karena Allah. Terburuk. Saya tutup, masih ya waktunya insya Allah. Ada sebuah kisah ya ikhwah. Coba jadi ini pelajaran. Artinya kalau kita berpikir bagaimana kemudian saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara, hal-hal yang di sekitar kita yang bisa menjadikan kita sebagai pelajaran. Kisah ini ya ditulis di dalam kitab Al-Bahrul Madid. Disebutkan ya, ada seorang pemuda penuntut ilmu yang tinggal di daerah Fas. Ya, suatu hari ada seorang ibu keluar bersama putrinya yang cantik jelita. Maka ternyata sang putri ketinggalan dari ibunya, sehingga akhirnya tertahan hingga malam. Maka ia pun melihat dari kejauhan ada sebuah pintu yang tampak ada lampu menyala di balik pintu tersebut. Maka ia mengintip di balik, ternyata ada seorang penuntut ilmu yang sedang baca buku. Maka dalam hati wanita ini mengatakan, jika tidak ada kebaikan pada pemuda ini, maka tidak ada kebaikan pada seorang pun. Kenapa? Kalau orang menuntut ilmu harusnya rasa takutnya besar. Apa maksudnya? Berarti dia punya tempat untuk singgah. Ya. Karena singgah di tempat orang yang nuntut ilmu. Jelas ya? Tapi yang nuntut ilmu ini laki-laki. Ini enggak ada lagi. Paham di sini? Subhanallah. Akhirnya maka kemudian dia memberanikan diri ya untuk mengetuk pintu. Lalu dijawab oleh pemuda itu. Kemudian si wanita ini mengatakan bahwa dia ditinggal oleh ibunya. Dia khawatir jika ia berjalan di malam hari akan ada orang yang mengganggunya. Maka akhirnya sang pemuda itu merasa wajib baginya untuk menjaga wanita ini. Namun ia pun memasukkan wanita tersebut dalam rumah dan ia menjadikan penghalang tirai berupa tikar antara dia dan sang wanita. Jadi wanita sebelah situ, dia di sini dan ada penghalangnya. Ya. Setelah itu, ya, maka ia pun melanjutkan baca buku. Lalu datanglah syaitan menggodanya. Kira-kira jalan keluarnya gimana ya? Subhanallah. Akan tapi keberkahan ilmu, maka Allah menjaga pemuda ini. Ia segera mengambil api lampu. Ia pun menggerakkan jarinya ke lampu itu. Satu demi satu jarinya ia letakkan api itu pada jarinya sehingga membakar jari-jarinya.
Sang wanita itu melihat sikap tersebut dan ia takjub sikapnya. Sementara sang pemuda terus memanasi jarinya. Maka ia mempersilahkan. Ketika sampai cahaya terang di pagi hari, maka ia mempersilahkan wanita itu untuk keluar dari rumahnya dan segera pulang. Kenapa dia melakukan itu? Dia mengatakan pada dirinya, kalau engkau tidak mampu menghadapi api dunia, bagaimana engkau menghadapi api neraka? Kalau kita belajar dari sini, ada rasa panas yang kita rasakan dari api kompor, membuat kita tidak nafsu untuk melakukan perkara-perkara yang Allah murkai. Karena kita mengambil pelajaran dari sini, ya ikhwah. Maka kemudian akhirnya sang wanita itu pulang ke rumahnya dan menceritakan kisah pemuda tadi kepada ayahnya. Maka segeralah ayah sang wanita itu mendatangi majelis ilmu, mengabarkan tentang kisah pemuda itu kepada guru yang di majelis itu. Maka sang guru meminta seluruh penuntut ilmu mengeluarkan jari tangannya. Maka seluruh murid kemudian mengeluarkan jari tangan mereka, kecuali sang pemuda tersebut. Dia nggak mau, malu. Subhanallah. Maka Syekh tadi tahu siapa pemuda tersebut. Akhirnya ayahnya menikahkan putrinya kepada pemuda tersebut. Subhanallah ya ikhwan. Bagaimana rasa khosyah. Bahkan dia rela mengorbankan jarinya untuk memperingatkan, wahai diriku, sadarilah api dunia engkau tidak tahan. Maukah engkau dan bisa bertahan dengan api neraka yang lebih dahsyat daripada ini 70 kali lipat. Maka inilah dia bagaimana ilmu menjaga seseorang. Karena mereka sadar, mereka orang-orang yang cerdas. Mereka melihat bagaimana adab Allah lebih mengerikan dibanding dibakarnya jari, untuk mengingatkan dia betapa sesuatu sesaat bisa menghancurkan perkara selamanya. Maka mudah-mudahan ini semua jadi pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dari kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbesar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa semangat melakukan ibadahnya dan menjauhi larangannya jauh-jauhnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.